Bapak, silakan duduk. Shalom. Apakah suara saya terdengar? Semua? Semua dengar ya? Oke, sekali lagi shalom. Pertama-tama terima kasih Tuhan Yesus beri saya kesempatan melayani firman Allah. Dan yang kedua, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu yang memberi saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua di GBI Sungai Kehidupan. Saya kenalkan dulu, nama saya Pendeta Jerry Adu, biasa ditulis Jerry Adoe. Saya dari Kupang dan kemarin Pastor Joel pelayanan ke Kupang dan ada bersama-sama kami di kota Kupang. Mungkin slide-nya bisa dikasih keluar kakak. Saya ingin bicara tentang satu tema, yaitu hati yang setia. Ada amin? Sesuatu tema yang bagi saya ini biasa, tetapi kata terakhir yaitu setia adalah satu kata yang harus kita pahami bahwa hari-hari ini saya tidak tahu di Jakarta, tetapi di Kupang kata ini telah lenyap, hilang. Setia ini cukup berarti. Kenapa? Karena bagi saya setia itu adalah kunci segala sesuatu. Kalau saudara baca Alkitab, kata yang paling penting adalah setia. Tuhan bilang mereka yang setia sampai akhir yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau saudara belajar di dunia usaha, dunia bisnis atau dunia apapun, loyalitas atau setia adalah kata yang sangat penting. Seorang bos kepingin anak buahnya setia. Dalam rumah tangga kata ini sangat penting. Karena itu saya selalu bilang setia itu berlaku di bumi sampai di surga. Jadi semua yang kita lakukan satu kata saja, yaitu setia. Setia ini saya bilang tadi, setia ini berlaku bukan hanya di bumi, diperlukan, tapi setia diperlukan waktu kita menghadap ke atas suci Tuhan. Karena itu mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 menjadi teks kita. Namun karena menyingkat waktu saya tidak akan baca semua, saya hanya mau kita baca beberapa ayat. Perhatikan di sini. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya siapa? Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Fineas. Pada ayat yang keempat, pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab perhatikan kata ini, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kenapa saya memilih setia? Yang tutup kandungan bukan dokter ataupun manusia. Alkitab yang bilang yang tutup kandungan siapa? Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya Hana bisa memilih untuk tidak setia dengan Tuhan, karena yang bikin persoalan adalah Tuhan. Kalau saya boleh bilang, yang bikin persoalan dalam konteks ini adalah Tuhan. Harusnya Tuhan buka kandungan dia, tapi Alkitab bilang bahwa yang tutup kandungan adalah Tuhan Allah. Berarti yang menjadi pokok persoalan, kalau boleh kita bilang, kita bisa salahkan Tuhan. Kan Tuhan yang tutup. Kalau begitu, Hana bisa saja kecewa sama Tuhan. Tapi apakah Hana kecewa? Nanti kita lihat. Menyingkat waktu, sudahlah kita langsung saja pada ayat yang ke-20. Langsung saja next pada ayat 20 kakak. Maka setahun kemudian, perhatikan kata ini, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu siapa saudara? Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, umat Tuhan di tempat ini, kita tahu bahwa Hana adalah seorang wanita hebat. Tapi menurut saya karakter yang dimiliki oleh Hana sederhana, setia. Kata yang sederhana, tapi saya mau bilang kata yang ini mampu menarik perhatian Tuhan. Kata ini sederhana,
Tapi kata ini bukan hanya mampu menarik perhatian dari manusia, tapi yang paling penting kata ini bisa menarik perhatian Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setia itu mahal. Saya selalu bilang setia itu mahal karena tidak banyak orang bisa setia. Ya, saya bilang kepada kaum muda di tempat saya bilang setia itu mahal ya minta ampun. Kenapa? Karena ya kalau di tempat kami itu, kalau kayak di Jawa ini atau di sini biasanya menggunakan kata ci ya, cinere apalagi cisarua gitu, yang berarti katanya air ya. Kalau di Kupang kan lebih banyak oe. Jadi oe ba, oe pura, oe kusi, oe susu. Nah, itu berarti air ya, jadi sama sebenarnya. Nah saya bilang yang nona-nona saya bilang, yang cewek-cewek saya bilang, aduh sekarang ini banyak laki-laki itu bilang dia satu saja. Dia bilang sama nonanya, lu mau deh beta ini setia, satu saja. Tapi maksudnya satu di Oeba, satu di Oebura, satu di Oebubu. Jadi akhirnya 10 juga. Tapi maksudnya gini, setia adalah kata yang sulit untuk hari-hari ini. Saya tidak tahu kondisi Jakarta, tapi kondisi Kupang kata setia ini sudah mulai terkikis banyak sekali. Nah sudahlah, tapi saya mau bahas tentang setia. Dalam hal apa kita bisa belajar mengenai setia? Yang menarik adalah akhirnya dia katakan bahwa dia mendapatkan seorang anak yang diberi nama Samuel. Ingat ya, nama Samuel itu ada kata apa di belakang? El. El itu artinya Allah. Ya, nah, orang Kupang ini paling sembarang, makanya anak-anak ini, maaf saya orang Kupang jadi saya omong apa adanya. Jadi orang Kupang ini pantas anak-anaknya itu kasih nama Alkitab semua. Saudara pergi ke Kupang banyak nama-nama Alkitab, Yunus, Mikael, apalagi banyak. Nah, Yakobus yang. Tapi orang Kupang itu tidak paling boros, paling irit kata. Sampai-sampai kayak Samuel ini mereka tidak akan panggil Samuel, Mue. Mereka akan panggil Mue, Semu. Maka hilang yang L-nya. Saya bilang pantas anaknya nakal karena L-nya hilang, Tuhannya tidak menyertai. Yang ada tinggal ilmu, L-nya hilang. Sesuatu tidaklah, tapi itulah yang lebih parah. Dia pun nama Markus. Yang lebih nama Markus ini biasa dipanggil Mau. Tidak keren sekali saudara. Ya untung sekarang ada MotoGP sehingga orang agak keren. Sekarang orang tidak mau panggil Markus atau Mau, bilang Marquez. Tapi saudara, tetapi mari kita belajar. Pada akhirnya dia dapat apa yang disebut dengan Samuel. Saya mau terjemahkan begini, Samuel. Setiap kita merindukan ada Samuel di dalam kehidupan kita. Bisnis, dia punya Samuel yang namanya bisnis diberkati oleh Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya berdoa supaya saya punya Samuel, yaitu saya dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai seorang wanita yang sudah mulai umur 30 kan kita punya Samuel. Samuel itu ada yang nama Joni, Samuel itu namanya Yohanes. Kita bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Tapi saya punya prinsip bahwa setiap kita sedang bergumul Samuel. Samuel kita berbeda-beda. Betul ya? Samuel kita berbeda-beda. Ada Samuel masa depan. Tapi apapun terjadi, kita sedang berdoa untuk mendapatkan Samuel. Ada yang saya sebut sebagai Samuel mujizat. Ada mungkin dokter mengatakan ya 3 bulan lagi mati, out. Dan kita sedang bergumul untuk satu kata supaya kita tetap sehat dan mujizat terjadi. Setiap kita punya apa? Samuel yang kita sedang gumulkan. Nah, bagaimana sampai akhirnya dia mendapatkan Samuel? Padahal kita bilang tadi apa? Tuhan telah menutup kandungannya. Mari kita lihat. Ada 5 hal setia yang dimiliki oleh siapa namanya? Hana. Kita masuk poin pertama. Satu saudara, langsung saja pada poin pertama. Saudara melihat Samuel di dalam hidupmu, saudara melihat Allah kerja dalam hidupmu. Yang pertama, setialah dengan ibadah. Tidak ada kata aman. Hal ini tidak gampang. Ada banyak orang mau kalau bisa setelah dia doa hari ini besok Samuelnya datang. Tetapi tidak bisa.
Allah kadang-kadang bisa bekerja begitu singkatnya. Tapi kadang-kadang Allah ingin lihat kita setia atau tidak. Dan poin pertama, setia dengan ibadah. Yang setuju katakan amin. Coba lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan baik-baik ayat yang ini. Sudah dikatakan orang ini, lanjut saja next ke bawah. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Di Kupang ini orang dengar ini ayat, dia pulang sampai di rumah dia bilang itu toh. Itu saja, Elkanah punya 2, jadi kalau masih 1 mama harus tambah 1. Itu orang Kupang bilang foy, tahu foy? Kalau ini yang orang Kupang saja yang mengerti. Nah sudahlah, tapi kadang segini saudara. Foy itu apa ya? Kayak bikin rusuh, bikin kacau saja. Nah, nama saya ini kan kalau nama di rapor, di ijazah nama saya, orang-orang Kupang itu biar muka pas-pasan tapi namanya barat-barat. Jadi kayak saya ini, saya bernama Jerry Arens Charles. Aduh, waktu saya kecil-kecil saya sakit. Orang Kupang kalau sakit katanya harus gak ganti bayi dong nama. Kakek, opa punya nama. Nah masalahnya saya opa punya nama Foy. Jadi waktu saya diganti katanya pantas saya Foy. Tapi untung Tuhan tangkap Foy di dalam Tuhan. Yang mengerti ya, orang Kupang mengerti ya. Tapi mari kita lihat yang saudara ini. Orang itu ayat 3. Orang itu apa? Dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk apa? Sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saya garis ya itu dari tahun ke tahun. Artinya apa? Dia orang setia mencari Tuhan atau setia beribadah. Dia bilang apa? Dari tahun ke tahun datang ke kota itu untuk apa? Menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Dan bukan hanya itu, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Zaman dahulu ibadah itu identik dengan korban, ya, sembelih domba, lembu dan sebagainya. Saya bilang kepada saudara, kalau saudara melihat Samuel di dalam hidupmu, yang pertama Anda harus setia dengan Tuhan, setia beribadah maksudnya. Ada banyak orang rindu Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupnya, tetapi dia tidak setia dengan ibadah. Saya percaya di jemaat ini kita setia semua ya. Ya, orang Kupang itu Kristen semua, nama Kristen, tapi ibadahnya hanya 2 kali dalam setahun. Yaitu pertama Paskah, apalagi mau perjamuan ini hari dia kudus luar biasa. Jadi kalau besok mau perjamuan ada 1 hari disebut ibadah apa? Persiapan, saya lupa istilah orang Kupang. Jadi kalau besok mau perjamuan harus, dulu zaman itu harus baju putih ya. Dan itu saudara boleh bikin marah orang tua. Karena orang tua biar dia mau marah saudara, dia akan bilang, untung besok perjamuan, kalau tidak lu habis. Jadi dia hanya setia pada waktu itu. Dan yang kedua, Natal. Habis Natal, habis Paskah, hilang, gereja kosong. Tapi 2 ini, bukan itu maksudnya. Setiap beribadah adalah satu kata penting kalau Anda mau lihat Tuhan kerja. Yang tidak bilang amin jangan jawab doa mereka tuh. Agak kejam juga ini pendeta Kupang ya. Ya tapi maksud saya begini, setia dengan ibadah. Saya minta maaf supaya saudara tidak tersinggung, saya lebih banyak bicara orang Kupang. Orang Kupang ini dia pun laki-laki itu, dia tidak setia dengan dia punya pasangan, dia pun nona, dia punya cewek, tapi dia bisa setia dengan dia motor. Iya, dia sendiri tidak mandi, yang penting dia motor mengkilat. Jadi malam minggu itu bukan dia persiapan untuk besok pergi ibadah, tidak. Bikin bersih motornya. Makanya saudaraku yang diberkati, setia beribadah. Ada amin? Amin. Setia apa? Beribadah kepada Tuhan. Banyak kali dalam perjalanan orang-orang Kupang, saya 1000 orang Kupang,
Ibadah itu apa ya? Sesuatu yang bagi saya dulu karena saya melakukannya. Ibadah itu hanya bagaimana? Karena memang kita Kristen, jadi kita pergi ibadah, tapi tidak ada rasa haus akan Tuhan. Jadi kadang-kadang ada biasa begini, keluar begini, jangan pergi dulu ibadah. Ini masih pujian. Ini masih pujian. Kita tunggu pas khotbah saja. Lebih parah lagi, ada yang jemaat saya ada satu yang sering terlambat. Satu waktu dia datang semua habis. Jadi di belakang, saya rasanya mau berhenti. Biasanya kan ada 2 berkat. Saya punya 2 berkat sama setiap minggu. Pulanglah saudara-saudara, terimalah berkat. Saya pikir nakal sedikit. Saya mau dia datang, pas dia duduk saya bilang, saudara-saudara, pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Karena setiap kali dia datang pasti terlambat. Tetapi yang sini tidak. Sini saya paham karena sini macet ya. Kupang itu mau macet apa? Lu jalan tidur juga 3 jam di auto belum datang. Tetapi kan mobil maksudnya auto lagi mobil ya. Saya berharap saudara, saya ibu gembala karena punya suami orang Kupang, jadi saya berani sebut. Oke, yang pertama setia dengan ibadah. Setia dengan ibadah itu harus ada apa? Korban. Ingat, setia beribadah itu ditandai dengan ada korban. Orang Kupang sekali lagi suka begini. Kalau dia tidak mau datang, ada saja tanya, kenapa tidak datang? Bapak kepala sakit. Yang paling parah itu kalau musim hujan. Rintik sedikit dia bilang, Bapak minta maaf, hujan. Saya bilang, bagus itu. Karena kalau Tuhan masih kasih hujan itu baik. Saya berdoa supaya sekali-sekali Tuhan kasih turun api. Kalau hujan saja lusuh, takut apalagi api. Ada amin. Alasan banyak. Nanti kalau hujan besar dia bilang, Bapak, aduh hujan di sini besar. Hujan kecil juga dia alasan. Nanti kalau di Jakarta saya lihat banjir ya. Di Kupang itu orang Kupang bilang hanya sampai di mata kaki. Dia bisa bikin alasan. Nah, Bapak becek. Artinya saya berdoa supaya Tuhan baru-baru seroja. Saudara tahu di Kupang seroja kan disebut serangan roh jahat. Itu rumah semua roboh. Karena Kupang itu dia panas di bulan Oktober, panas dan dong mengeluh semua. Paku kota panas begini. Nanti kalau hujan dia bilang, hai Tuhan kita mau jemur pakaian susah. Jadi baru-baru itu Tuhan kirim 2. Hujan sekaligus angin. Jadi sudah ada yang mengeluh. Sudahlah, yang pertama keluarga saya hadir. Selamat datang. Nah, saudara, yang pertama apa? Setia dengan ibadah. Jadi belajar berkorban ya. Yang kedua, next pada poin kedua. Ayo kita baca sama-sama. Yang kedua, setia dengan Tuhannya. Sama-sama, setia dengan Tuhannya. Saudara-saudara, kenapa saya memisahkan antara setia beribadah dengan setia dengan Tuhan? Karena bagi saya setia beribadah atau beribadah lebih pada sikap orang di dalam memilih cara untuk beribadah. Gereja-gereja karismatik kayak kita menggunakan drum, musik, lalu kita lompat-lompat sedikit, ya kan? Di gereja kalau di Kupang ada disebut gemit, gereja masih Injil di Timur. Mereka ibadahnya tenang, berdiri, lalu nyanyi hormat pagi Allah Bapa hormat, gitu. Jadi mereka setia, atau kita banyak setia dengan itu. Tapi mereka setia dengan ibadah, atau kita setia dengan ibadah, tapi belum tentu kita setia dengan Tuhannya. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang ini boleh saya bicara apa adanya. Ada banyak nama-nama Kristen yang telah berubah menjadi saudara sepupu. Padahal si dia ibadah ya, tapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan mereka. Kemarin saya cerita mereka bilang, maaf, ada keluarga di sini, keluarga yang paham orang roti yang pada zaman dulu kalau sudah paham itu pasti Kristen. Tapi hari ini belum tentu. Itu yang saya bilang, ada banyak orang setia dengan ibadah, tapi belum tentu setia dengan Tuhan.
itu seperti orang yang hanya pandai berkata I love you, tetapi prakteknya tidak. Orang Kupang itu khusus laki-laki tidak bisa romantis, karena dia bilang sama saudara, kita sayang lu. Betul, betul kita sayang lu. Wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia sayang, tapi dia omong dia sayang. Ngerti ya? Tapi begitulah, maksud saya begini, kembali pada kata ini, setia dengan Tuhan. Bukan hanya setia dengan ibadah. Ada tetangga saya, ibadahnya rajin, tiba-tiba sudah pindah ke seberang. Mengerti? Orang yang setia beribadah belum tentu setia dengan Tuhannya. Saya minta saudara-saudara bukan yang setia dengan ibadah, kita harus setia dengan Tuhan kita. Jangan pernah jual iman kita hanya karena harta. Jangan pernah jual iman kita hanya karena pangkat. Jangan pernah jual iman kita hanya karena perut. Tetaplah setia dengan Tuhan. Lebih kuat. Tetaplah setia dengan Tuhan. Ada istilah kan di mana-mana. Pendeta, biasa aja saya pacaran dengan mereka. Nanti saya bawa dia datang pada Tuhan. Lu Tuhan kan? Tuhan saja tidak berjanji bahwa dia bisa bawa. Betul ya? Apalagi Anda. Berapa banyak orang meninggalkan iman dan tidak bisa setia dengan Tuhan. Bagaimana saudara melihat Tuhan kerja kalau Anda tidak setia dengan Tuhan? Ada amin. Kadang-kadang kita merasa, sama saja saya datang ibadah, saya tidak dapat apa-apa. Oh, salah. Kalau kita baca ini, karena kita sudah tahu pada ayat 20, akhirnya Hana dapat Samuel. Tapi saya yakin pada waktu Hana itu datang menyembah Tuhan, datang setia dengan Tuhan, tidak ada ayat yang mengatakan akhirnya dia dapat Samuel. Dia seperti kita. Dalam bergumul, berdoa, banyak hal seperti kabur. Tidak ada yang bisa kita lihat. Dan inilah ujian. Apakah kita tetap setia atau tidak? Untung Alkitab sudah catat akhirnya dia dapat Samuel. Tapi saya percaya waktu itu dia tidak tahu bahwa akhirnya dia dapat Samuel. Tapi dia memilih setia. Hari ini mungkin engkau tidak tahu apakah apa yang saya doakan bisa terjadi atau tidak. Tapi waktu engkau setia, Tuhan bertanggung jawab atas kesetiaan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Setia itu penting. Jadi kalau saudara-saudara setia di sini, aduh kok ibu gembala misalnya tidak beri saya pujian, no problem. Setia saja. Mungkin tidak ada orang memuji saudara, setia saja. Karena ukuran setia itu bukan ukuran manusia. Ukuran setia itu ukuran Tuhan. Waktu Tuhan mengukurnya, aku sudah sampai pada titik yang setia, dia pasti melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ada amin? Saudara lihat luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang membuat dia dapat melihat Samuel? Tuhan berikan kepadanya. Poin yang ketiga, setia dengan doanya. Dia setia menyembah, dia setia beribadah, dia setia dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dia setia dengan doanya. Ada banyak orang tidak bisa setia dengan doa karena putus asa dengan apa yang dia doakan. Tapi Hana tidak. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Saudara-saudara lihat saja next. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di mana? Di kursi dekat apa? Tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, perhatikan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi Hana itu kalau ada persoalan dia apa? Berdoa. Hana itu kalau sedih dia apa? Berdoa. Beda dengan orang tua. Kalau dia sedih, naik ke Facebook. Laki model apa kau? Nah itu gitu. Perempuan yang hitam saja dulu bergaya gitu. Dia kalau marah orang dia hantam di Facebook. Dengar, kalau engkau sedih, bawa di kaki Tuhan. Kita ini sedih, semua orang dunia tahu tentang kesedihan kita. Yang semua kan naik di Facebook, sehingga orang tahu. Manusia hanya tahu dan dia bilang, kasihan. Tapi Tuhan yang tahu dan dia tahu melakukan apa yang terbaik untuk saudara. Amin. Saya pernah ada jemaat saya, istrinya kasih naik, singgung dia. Suami model apa? Istrinya tulis sebagai
Bapak yang baik. Jadi contoh dong. Jadi saya lihat mereka bagus sikat, akhirnya saya panggil. Lu dua bikin apa di saya? Bapak sudah terlalu jengkel. Ya jangan tulis di sini. Duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Nona. Khusus laki-laki. Saya bilang, laki-laki ini kadang-kadang kita munafik saja. Laki-laki kupang. Dia kalau perempuan minta putus, biasanya kan laki-laki minta putus. Kalau perempuan minta putus, saya selalu bilang begini, Anda memang tidak bisa nangis, tapi lu jangan menangis di situ. Yang perempuan juga gitu, waktu nyong minta putus, jangan lu menangis di situ, dia bangga nanti. Saya selalu bilang kepada kaum muda saya, kalau ada laki-laki minta putus, tatap mata dia, tatap keras. Lalu bilang, kau kasih putus saya, ada 10 orang tunggu saya. Walaupun saudara balik selalu, oh Tuhan, tidak apa, tapi di depan mata dia tidak boleh menangis. Walaupun balik, baru pas balik, Bapak bisa sakit hati. Mengapa? Karena Hana begitu. Waktu dia sedih, dia taruh di kaki Tuhan. Saya bilang kepada jemaat, bapak-bapak hati-hati. Kalau mama masih ngomel, itu bagus. Kalau mama masih ngomel, itu apa? Bagus. Yang paling ditakuti bapak, kalau dia sudah berhenti ngomel, lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, urus bapak Tuhan. Nah, habis. Jadi saudara hanya tahu persis. Pergumulannya dia duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Jadi saya selalu bilang, saya tidak takut dengan istri, yang saya takut doanya. Ada seorang bapak suka nakal-nakal, istrinya bilang, Bapak jangan nakal lagi, Bapak jangan. Tapi begitu. Waktu istrinya masuk kamar, baru istrinya bilang, Bapak, beta sudah capek. Maaf ya saya pakai bahasa, beta sudah capek urus Bapak. Tapi beta berdoa, Bapak kalau Bapak lurus, Bapak pulang dalam keadaan baik. Doa orang Kuba, istri Kuba sadis-sadis. 2 kilo begitu dia pulang. Mama, saya jujur, saya mau pinta 4 bengkok. Maka lutut saya tadi kecelakaan. Sudah hati-hati kalau mama tua sudah tua. Itu sebabnya. Tapi saya juga tidak ajar saudara ya, ibu-ibu di sini ya. Kalau saudara sudah tidak putus asa dengan suami, lalu saudara Tuhan kerjakan. Tiba-tiba suami mulai batuk. Tuhan lanjutkan Tuhan. Dia tambah, oh Tuhan akhiri sekaligus. Janganlah. Amin. Sebab orang Kupang itu paling parah-parah. Dia marah, dia jengkel suaminya. Tapi nanti kalau suaminya mati paling menangis. Bapak kenapa kasih tinggal saya? Padahal dulu dia yang minta. Nah, ada cerita lucu mengenai seorang ibu yang menangis. Orang Kupang itu kalau menangis dia ngomong ya. Betul ya? Tuhan, kenapa engkau ambil anak tinggal 3, cucu 2? Dia kasih tahu semua. Di satu waktu ada yang menangis begitu. Tuhan, kenapa ambil suami? Lalu engkau kasih tinggal 3M. 3M masih menangis ya. Semua orang kaget. Sudah baik kan? Suami meninggal kasih tinggal 3M. Lalu tapi dia tambah menangis. Tuhan, 3M ini saya menangis. Lalu setelah selesai pemakaman, syukuran, orang tanya, ibu kenapa masih menangis? Kan sudah baik, suami meninggal, tapi kasih tinggal 3M. Dia bilang masalahnya 3M itu 3 manusia. Sebuahnya 3 nih, siapa yang mau jaga? Oh itu maksudnya 3M 3 manusia. Nah, tapi sudahlah kita kembali bahwa setia dengan doa. Amin. Doa hari ini belum, lanjut tahun depan. Tahun depan belum, lanjut tahun berikutnya. Saya percaya kalau Hana bisa lihat mujizat karena kesetiaan di dalam doa, maka saya percaya jemaat di tempat ini, kalau kau sedang ada titik putus asa, teruslah berdoa. Karena Allah tidak akan menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Amin. Amin. Kita ini 2 hari masih semangat doa, 3 hari masih semangat, 4 hari, 1 bulan masih semangat. Tapi kalau sudah 1 tahun rasanya kita bilang Tuhan,
Sudahlah, gantilah. Kita tidak mau berdoa. Padahal Hana terus berdoa. Ada amin. Biasa saya khotbah 4 jam ya. Kita tidak kebaktian nanti. Tapi saudara lihat ini, saya tahu biasanya saya tuh mengerti psikologi saudara. Enak kalau di sini saya khotbah saudara cukup lama, tapi saudara wajah masih senyum ya. Kalau orang Kupang itu dia bilang ada amin, ya amin. Tapi wajahnya dengan ada amin, amin. Itu artinya pendeta harus berhenti. Sini enak, kalau sudah amin tapi masih senyum ya. Ada yang lebih parah lagi jemaat saya. Amin, batuk terus dia. Itu saya tahu, kalau itu terlalu lama itu. Saya mengerti, saya bilang sudah Bapak tahu saya batuk, saya mau berhenti. Nah tapi di sini tidak, belum ada yang batuk dari tadi. Masalahnya kalau batuk saya tahu itu corona. Sudahlah, yang berapa tadi? Tadi masuk poin berapa tadi? 3. Bagus ya di sini kalau 3 tiup tuh. Di tempat saya itu kadang-kadang kalau sujengkel baru 3 di 5 Pak. Bahaya. Nah sudahlah, mari kita lanjut. Poin yang keempat. Setia yang keempat adalah setia dengan firman Tuhan atau setia dengan kebenaran. Setia dengan apa? Firman atau kebenaran. Ayat 13 sampai 16, coba munculkan ayatnya. Perhatikan ini ya, ayat ini bagus sekali. Dan karena Hana berkata-kata dalam apa? Hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Kadang-kadang dalam hidup kita seperti itu ya, tidak mampu berkata-kata ya. Sampai kata-kata Anda tidak jelas. Ibu-ibu itu kalau sudah jengkel, sudah sedih, kata-katanya makin tidak jelas. Bapak, saya terus ingat kau Bapak, sambil nangis dia. Bapak sudah keluar. Bapak sudah makin tidak kelihatan. Dan di dalam diri Hana akhirnya dia bilang, dia apa? Bersuara apa? Komat kamit ya, orang di sini bilang. Tidak ada suara. Saya mau bilang sama saudara. Tadi poin yang ketiga, orang yang apa tadi? Saya bilang setia dengan firman dan kebenaran. Mulutmu tidak bisa ngomong banyak, tapi Tuhan bisa dengar, mengerti isi hati. Kan kadang-kadang kita begitu ya dalam doa tuh. Tuhan masih jelas. Engkau masih jelas. Masih jelas. Engkau sudah makin tidak jelas. Itu makin tidak jelas. Tapi saya mau tahu, saya bilang sama saudara, makin tidak jelas, tapi di hadapan Tuhan, di telinga Tuhan itu sangat jelas. Lihat ini, tidak jelas. Eli saja bingung. Tapi lihat ini ayat yang ke-14. Lalu kata Eli kepada dia, berapa lama yang kau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Sampai kalau tidak jelas, Eli berpikir ini manusia tidak jelas. Ngomong sudah tidak jelas. Tapi kalau saudara baca ayat 20, akhirnya Tuhan kasih semua. Kenapa? Jelas tidak jelas dengan manusia, tapi jelas di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tidak tahu, orang tidak tahu jelas persoalanmu. Tidak perlu orang lain tahu. Selama Tuhan tahu, Tuhan juga bisa lakukan apa yang terbaik bagi saudara. Yang saya suka di sini dikatakan ini. Berapa lama lagi orang apa? Engkau berlaku sebagai orang mabuk. Saya tanya-tanya orang-orang teman-teman yang mabuk. Kenapa mabuk? Mereka bilang bagaimana tidak mabuk? Stres. Jadi pelarian mereka itu waktu punya persoalan apa? Mabuk. Kalau kota besar tidak mabuk, kita lari ke narkoba. Jadi berapa banyak orang bikin alasan untuk melakukan sesuatu yang negatif karena dia merasa dia punya persoalan. Tapi Hana tidak, dia tidak memilih itu. Jadi saudara jangan bikin alasan Bapak sebenarnya anak muda. Jangan saudara alasan terlibat narkoba, mabuk, karena saudara mengatakan saya tidak puas dengan orang tua saya. Alasan apapun tidak boleh meninggalkan kebenaran. Tidak ada kata.
Saya sebenarnya tidak mau bunuh diri, Bapak Pendeta. Masalahnya saya pacaran 7 kali, 9 kali putus. Itu dua dari mana saya tidak tahu. 7 kali pacaran, 9 kali putus. Bagaimana saya tidak frustrasi, Bapak Pendeta? Apapun alasannya, Anda tidak boleh menggunakan alasan itu untuk melakukan dosa. Yang setuju katakan amin. Sebenarnya saya tidak mencuri, Bapak. Kami lapar, makanya saya curi. Tidak bisa. Hana bisa marah sama Tuhan, lalu dia mabuk. Orang mabuk itu paling kacau. Di kota Kupang itu orang mabuk itu protes wali kota. Satu waktu ada orang mabuk di kota Kupang yang protes wali kota. Dia protes wali kota, gubernur, bupati. Satu waktu di malam dalam keadaan mabuk berat. Tahu orang mabuk ya? Lalu dia bilang begini, wali kota bodoh. Sambil dia jalan, bupati bodoh, gubernur bodoh. Lalu temannya bilang, kenapa kau bilang begitu? Lihat, ini jalan semua bengkok. Kalau orang bilang, bukan lu yang bengkok. Mengerti ya? Kadang-kadang kita merasa bahwa saya ke tempat, saya lihat artis-artis akhirnya ke tempat-tempat diskotik atau apapun, narkoba, karena alasan mereka stres. Stres bukan lari ke sana, bro. Stres lari datang pada Tuhan. Amin. Stres jangan bunuh diri. Di Kupang ada satu jembatan namanya Jembatan Lilila. Tempat bunuh diri terbaik dunia. Ya, kemarin ada cowok ganteng namanya Hasan Ladi, dan sebelum dia mau bunuh diri dia selfie diri. Ganteng susu. Ternyata ganteng aja tidak jamin ya. Jadi dia selfie dan dia mau bunuh diri. Akhirnya orang rayu dia turun. Ya, orang Kupang itu harusnya, kalau saya lihat di luar negeri itu, ketika orang mau bunuh diri diminta turun oleh polisi. Waktu turun orang tepuk tangan. Kupang tidak. Pas dia turun lo pukul dia. Kau bikin susah saja, jalan macet. Saya dalam hati itu pasti itu anak bilang begini, tahu tadi saya bunuh diri saja. Tapi maksud saya begini, saudara. Di Kupang ada satu jembatan namanya Jembatan Lilila arah bandara. Sudah dikasih keranjang sampai di atas, masih jadi. Saya pikir mungkin jembatannya harus sampai langit ya, supaya dia bisa lompat. Tapi selalu ada. Kenapa ada? Karena titik frustrasi. Jangan pernah frustrasi lalu mau bunuh diri, saudara. Banyak kali saya bilang kepada ibu-ibu di Kupang, mereka itu kalau frustrasi selalu bilang begitu. Saudara dengar, ini orang Kupang, ibu-ibu. Kalau mereka sudah frustrasi mereka bilang begini, Tuhan ini lebih baik mati. Itu bahasa selalu keluar. Nona juga sama saja. Sudah masalah, biar mereka mati. Tapi yang lucunya, mereka rindu mati dengan baik. Tapi ketika mereka ada di jalan raya, lalu ojek mau tabrak dia pasti marah. Kurang aja, kalau saya mati bagaimana? Kalau saya ada di itu, saya bilang sama dia, kan tadi lu bilang lebih baik mati. Mau mati, tapi takut mati. Ada orang mau mati itu, nanti dia bunuh diri ya. Kalau dia mau nulis sana, mudah-mudahan ada yang tahu. Mau mati, tapi tidak mau mati. Saya kasih tahu saudara, mati itu menderita. Saya bilang, jangan mau bunuh diri di Lilila, karena saya percaya waktu orang itu lompat dari atas dia frustrasi. Tapi waktu dia dekat batu, pasti dia menyesal. Dia tahu tadi batu terlalu tajam. Dia tidak mau bunuh diri. Sudahlah, kita tidak bahas bunuh diri. Saya mau bahas tentang Tuhan, tapi setia dengan firman. Tidak boleh ada alasan karena stres lalu sudah melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Kan kita gitu kan. Sebenarnya saya tidak narkoba Pak Pendeta. Tapi saya tidak dapat kedamaian dalam rumah tangga papa dan mama. Kalaupun itu alasannya, bukan itu yang menjadi tujuan saudara. Tuhan Allah. Nah inilah jemaat ya. Jemaat itu kalau di awal-awal dia senyum, dia semangat. Tapi kalau mulai menit-menit terakhir itu dia lebih banyak diam. Tanya amin, dia diam, saya lihat. Sudah saya mengerti, saya ngomong banyak, saya mau selesai. Ya
Pak, itu psikologi jelas. Aja lihat wajahnya. Kalau awal-awal dia senyum, tiba-tiba dia. Pendeta harus tahu itu. Berhenti. Gitu ya. Tidak usah tatap saya keras, saudara. Saya mau berhenti. Saya mengerti. Poin yang terakhir kalau kita tutup dalam doa. Ini yang terakhir ya. Bilang ini yang terakhir. Nah itu kan di mana-mana sama. Kalau pendetanya bilang begitu, pendeta boleh khotbah semangat apapun. Tapi ketika pendeta mengatakan ini yang terakhir, sudah itu cuma biar tidur. Sudah terakhir. Ini terakhir ya. Tapi biasa saya terakhir, mungkin yang paling banyak. Nah, yang terakhir, setia menepati janjinya. Kuat semua. Setia menepati janji. Mari kita baca yang terakhir. Samuel akhirnya diberikan kepada Hana karena poin terakhir ini menentukan juga. Dia setia dengan janjinya. Apa janji Hana? Saudara lihat ini. Kemudian bernasarlah. Nah, saya luruskan dulu. Khusus yang orang Kupang yang ada di Jakarta. Kemudian bernasarlah katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka itu ya, itu janjinya. Maka aku akan memberikan dia kepada. Jadi dengar baik-baik. Nasar itu artinya janji kita kepada Tuhan yang harus ditepati. Kata orang Kupang pun nasar itu jahat. Kalau saudara ambil barang emasnya, curi maksudnya, dia bilang tunggu nanti kita bawa nasar. Artinya nasar itu berhubungan dengan kutuk, salah. Lihat ini, nasar tidak berhubungan dengan kutuk mengutuk. Jadi kalau saya benci saudara, saya jengkel dengan saudara, saya bilang tunggu, saya bawa nasar. Artinya kau harus celaka. Itu pandangan yang salah. Dalam nasar ini yang muncul adalah positif. Yaitu dia bilang, kalau saya dapat anak, saya kasih kembali kepada Tuhan. Jadi nasar tidak ada hubungan dengan bikin celaka orang. Jadi kalau saudara pacaran, lalu saudara diputusin, lalu saudara jengkel, mau nasar di sini. Nanti lihat, saya jadi kaki sebelah putus. Jadi nasar itu berhubungan dengan kutu. Stop. Kalau kita tanya anak-anak, nih mama punya rantai emas hilang, oma punya rantai emas hilang di rumah. Siapa yang curi? Kalau tidak menyangka mereka bilang, tunggu ya, oma bawa nasar lihat. Itu artinya mau lihat yang negatif. Nasar tidak begitu. Jadi stop kalau bawa nasar. Nasar itu sesuatu yang positif dengan Tuhan. Tidak ada kata apa. Orang Kupang, nasar stop. Yang model-model begitu ya. Ya, nasar kita stop. Karena saya sudah ulang-ulang mendengar. Nah, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah anak kasih waktu Tuhan kasih Samuel? Kasih. Mari kita lihat ayat terakhir. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya, yaitu Samuel, kepada Tuhan. Sudah, stop. Sudah dengar baik-baik. Hana itu akhirnya Tuhan kasih Samuel karena satu. Yang terakhir, dia setia dengan janjinya. Banyak orang mau dekat mau dekat ujian nasional, semua ngumpul di gereja. Tuhan, kalau saya lulus saya main drum di gereja. Tuhan, kalau saya lulus saya akan ada di kaum muda. Betul ya? Tapi setelah lulus hilang. Tuh, Pak Pendeta tolong doakan saya mau tes pegawai, tes polisi. Kalau saya jadi polisi, saya mau jadi song leader. Bila perlu saya song leader pakai baju polisi. Bisa bayangkan saudara pakai topi polisi. Mari kita memuji Tuhan, mari bangkit berdiri sambil lepas topi. Kita untuk Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Tapi setelah dia terima, rata-rata ditanya gembala, di mana? Aduh maaf Pak Pendeta, saya tugas banyak. Selalu kita itu tidak tepati janji kita. Bagaimana Tuhan mau kasih tepati janjinya sendiri kalau kita sendiri tidak tepati janjinya? Terakhir ya, saya cerita ya. Siapa yang orang rote di sini? Yang rote angkat tangan. Kakak mau ganti rote. Yang rote itu sama malu. Saya juga rote masalah aja. Kan sudah dengar pendeta ciri adu rote. Yang rote. 1, 2, 3 rote. Saya mau bikin cerita tentang orang rote. Tapi supaya saudara tidak tersinggung,
Saya ini rote dari Lole. Jadi papa saya dari Lole. Jadi saya mau bikin cerita mengenai cerita orang rote Lole. Jadi rote lentos tersinggung ya, rote Lole. Jadi ada seorang bernama Mias. Mias itu dari kata Yeremia. Tapi orang rote suka tambah saya tidak tahu. Yeremias, yang biasa dipanggil Mias. Ada nama Mias ini? Jadi Mias ini ceritanya begini, dia dari kampung, dari Lole. Pengen jadi tentara nih. Pengen jadi apa? Tentara. Jadi apa? Tentara. Tapi Mias ini karena orang kampung, dia paling takut yang namanya naik pesawat. Jadi waktu dia ke Kupang karena tes tentaranya di Kupang, maka dia naik ferry. Sampai di Kupang, dia turun, dia tes, lulus. Tapi karena dia ambil adalah angkatan udara, maka dia harus tesnya ke Bali. Tapi dia punya otak masih main. Dia bilang, Bapak, tes memang di Bali, tapi saya takut naik pesawat, jadi saya dengan kapal laut saja ke Bali. Yes, ya. Dia lupa bahwa karena ini angkatan udara, maka tes terakhir di Bali adalah terjun payung. Otomatis satu harus naik pesawat. Hanya karena mimpinya makan puji, orang Kupang bilang makan puji ya. Kalau makan puji gitu ya. Orang Kupang itu tidak usah makan nasi, yang penting dia makan puji sebenarnya. Jadi sanjungan gitu, suka dengan sanjungan, makan puji. Karena makan puji, wow, Mia satu-satunya tentara yang lulus ke Bali. Dia pikir biar sudah naik pesawat lebih baik. Jadi hari terakhir harus tes terjun payung. Maka Mia naik sambil kaki gemegar naik udara. Nah, yang rote pasti tahu ini logat. Saya bikin logat rote supaya sudah mengerti. Jadi dia sambil naik pesawat dalam hati gini, awoi, dia ini calawi. Artinya ini sudah berlebihan sekali. Waktu dia naik, dia duduk. Dasar orang rote, supaya orang tidak tahu dia takut, dia bikin diri dia tahan gitu ya. Ini betul semua, jadi artinya ini sudah bawa saya jadi mati sudah. Jadi waktu pesawat itu mulai terbang, dia berdoa, dia Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi sampai di udara, suruh lompat. Panggil yang dari Jawa, Yanto, siap, lompat. Oh Yanto lompat, jelas. Buka payung panggil dari Bali, Mane, siap, lompat. Turun dia lompat. Panggil dari Batam, Ciombi, ya, siap, lompat. Terakhir, panggil dari Rote, Bias, oh iya, apa itu tunggu lompat. Maksudnya sabar dulu. Cepat lompat. Bias berdiri lalu dia bilang begini. Bias lihat di bawah, dia pegang ini pesawat, dia bilang, away, di bawah kecil. Maksudnya di bawah itu pesawat, orang-orang di bawah terlihat kecil sekali. Lalu dalam hati kembali dia bilang, ini cuma kecil. Maksudnya ini saya lompat sebentar, saya pasti mati. Dia tunggu, lalu istri-istri dia bilang, lompat, Bias. Dia masih bilang, sabar dulu, dia maksudnya sabar dulu, Pak. Akhirnya bosnya karena sudah jengkel, bosnya tendang dia, dia jatuh, dia bilang, tuh, oleh, cuping. Maksudnya saya sepinggi mati. Dalam keadaan begitu, orang Rote itu katanya terkenal dengan politik. Jadi waktu dia turun, dia lupa karena terlalu takut. Dia lupa buka payung. Lalu komandan berteriak, Bias! Maaf, saya berteriak. Karena ini pesawat masalah. Buka payungmu. Bias bilang, oh, tepek buka ini. Beta di warung ini. Jadi buat Bias buka payungnya, buka payung. Ternyata tidak terbuka, susah. Dasar orang Rote. Dia pikir dia Tuhan bisa politik. Dia bilang gini, saya bikin logat Rote lagi. Tuhan, kalau Tuhan buka payung ini, beta kasih kerdo. Maksudnya kalau Tuhan bisa buka payung ini, maka saya kasih kerbau di kampung ini.
Tuhan jawab saudara, kasih dia payung terbuka. Tapi dasar roti dia dalam hati begini, Tuhan ya itu sebuka jadi karpol sudah jadi dalam hati dia, karena dia sudah jadi. Tapi dibuka lalu dia bilang, buat apa kasih kerbau itu Tuhan? Lalu Tuhan karena tahu Tuhan kasih angin ulang. Waktu Tuhan kasih ulang dia bilang, Tuhan beta kasih kerbau kan beta main-main gila aja. Hanya apa guyon. Sudahlah, dasar roti terus. Ayo itu. Pas mau dekat dan ketika sudah mau dekat tanah, dia berubah lagi. Woi kasih apa namanya, kasih kerbau. Dia bilang Tuhan dalam Tuhan kerbau mahal mau pakai beli. Benar kami bertukar saja dengan kami di dalam hati. Tapi kan Tuhan mata, Tuhan kasih angin dengan Tuhan, beta kasih kembali dari kami kembali naik kerbau. Maksudnya tadi dia mau kasih kami, dia kasih naik lebih tinggi dari kerbau lagi. Dan yang terakhir saudara, waktu dia mendarat, orang tepuk tangan, woi hidup Mias, hidup Mias. Dia bilang begini sama Tuhan, dia lihat gati. Tuhan, tadi beta janji di udara ini. Beta sudah sampai di tanah jadi gotong, soalnya jadi kasih kerbau dan kami juga sudah kasih lah. Maksudnya, karena dia sudah selamat di bawah, dia tidak kasih kerbau, kami pun dia tidak kasih. Lalu dia bilang goodbye Tuhan. Mungkin kita ketawa, khusus ada orang goodbye. Tapi banyak kali kita semua melakukannya. Masih ingat waktu anak kita lahir pertama kali, lalu dokter mengatakan anak ini susah, anak ini tidak ada harapan. Lalu kita bilang, Tuhan, kalau anak ini sehat, saya mau melayani Tuhan. Anak sudah besar, bahkan anak sudah menikah, kita lupa bahwa kita pernah janji waktu dia masih kecil. Betul? Kita tertawa, tapi banyak kali kita jadi hamba Allah, anak Tuhan yang juga melakukan persis seperti Mias. Jadi orang-orang model itu kalau di dalam gereja, walaupun dia bernama Yanto, panggil dia Mias. Ada amin? Jadi walaupun dia bernama Yohanes, panggil dia Mias. Kenapa saya dipanggil Mias? Oh itu pendeta, atau ada om, jadi lupa persisnya. Jadi setiap mereka yang bikin janji tapi melanggar, sebut apa? Mias. Ada amin? Mungkin kita tidak bikin janji, tapi kita selalu bilang gini, Tuhan kalau bisnis saya atau tanah saya laku, saya mau bantu pekerjaan Tuhan. Tapi berapa banyak habis tanah laku kita diam-diam. Sini tidak ada, kupang banyak. Ada amin? Ada amin? Nanti kalau saya menikah, Tuhan kasih saya jodoh, Tuhan tahu suka 45 Tuhan. Kalau Tuhan kasih jodoh, saya bersama suami akan melayani Tuhan, dan kami akan melayani. Tapi setelah menikah punya anak, selalu bilang gini, ditanya kembali, kenapa tidak datang? Aduh Bapak, urus suami kah, urus anak? Itu sebabnya saya bilang, oh kamu alasan apa? Urus capek, urus suami, urus anak. Kalau gitu saya bilang sama Tuhan, ambil anaknya, ambil suaminya. Kalau kamu bikin alasan, suamimu dan anak, saya berdoa supaya ambil suaminya dan sambil anak. Boleh saya tutup lagi dengan cerita Mas? Ini berhubungan dengan istri-istri. Kalau saudara jengkel sama suami, jangan cepat marah suami. Jadi sebelum saya menikah, biasanya bapak-bapak akan bilang apa? Kalaupun ada istri yang tidak datang, nanti dia pulang, dia bilang, Ma, coba dari mama datang. Dia omong tentang engkau. Jadi ada cerita begini, saya akan tutup dan kita akan berdoa. Waktu saya menikah pertama kali, kok pertama kali toh? Berarti ada kemenikah. Maksudnya menikah waktu itu saya ini, saya bilang selalu ada mujizat. Saya ini punya kriteria karena saya hitam, kulit saya hitam, saya kurang percaya diri dulunya. Jadi saya berdoa supaya kalau bisa istri saya agak terang, supaya kalau jalan-jalan dia punya sinar masih kenal saya. Kalau tidak orang tidak lihat saya masa. Jadi saya punya berdoa, satu, dia harus kulit terang. Kedua, dia harus hidung mancung, para pembenar hidung tinggi. Saudara tahu,
yang terang masih ada di istri saya, tapi yang hidung tinggi tidak ada. Istri saya itu hidung rata, alias besek. Jadi waktu saya menikah, saya lihat, nah, besek ini. Ya dia tidak suka dengan suami. Maksudnya kalau Tuhan kasih izin dia punya suami, dia tidak suka pertama kurus. Waktu saya kurus kan. Dan yang kedua, dia tidak suka suami yang tidurnya mendengkur, ngorok. Ada orang tuh pakai musik. Dia paling tidak suka. Waktu kami nikah, saya lihat pertama dia best, tapi dia juga lihat gini. Waktu maaf kami suami istri kan. Waktu dia lihat saya tidak pakai baju, dia bilang, kan tulang rusuk saya semua kelihatan. Dia bilang, wah ini saya tidak cari model begini. Kenapa tuts piano pindah semua ke sini? Nah jadi dia tidak suka. Dan malam dia baru tahu bahwa saya tidur mendengkur. Ada orang sampai sesak nafas. Saya punya kakak kelas model begitu misalnya. Dan dia tidak suka. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau ada istri yang hanya karena mendengkur lalu mengeluh hati-hati. Jadi satu waktu ada ibu dan bapak. Ibu ini paling jengkel dengan suami yang mendengkur. Selalu dia berdoa, Tuhan sembuhkan suami saya. Bawa ke dokter. Terus setiap malam ketika dia tidak bisa tidur, dia tumpang tangan di leher suaminya. Darah Yesus, sembuhkan. Kalau orang bilang ngorok ya, sembuhkan ngorok. Dengkurnya lawan namanya. 3 bulan tidak terjadi, 4 bulan tidak terjadi, 6 bulan, puji Tuhan, suara mendengkur hilang. Tapi dia nangis, Tuhan kenapa masih hilang? Sudah tahu kenapa? Ternyata Tuhan bukan hanya ambil suaranya dan kurangnya. Ada satu kali dari suami alias mati. Lalu dia menangis, Tuhan kenapa engkau ambil? Tuhan bilang, ya supaya kan kau tidur enak. Bukan itu maksudnya ambil suaranya. Iya. Walaupun suara tidak bisa, saya tidak bisa ambil. Kalau karena persoalannya bukan di orangnya, tapi suaranya, ya terpaksa saya ambil satu kali orang. Lalu dia baru sadar. Apa yang menjadi pelajaran bagi dia? Mulai itu dia bilang begini. Saya pesan sama saudara, kalau saudara punya suami model begitu, dengar baik-baik, lebih baik Anda bersyukur. Pertama, supaya kalau dia diambil, dia tidak diambil. Kalau itu mengganggumu, dia akan diambil. Kalau begitu bagaimana cara Bapak Gembala supaya bisa tidur? Sederhana. Waktu dia ngorok, bilang Allah dahsyat. Maksudnya itu ngorok artinya waktu dia Allah dahsyat. Kalau dia begini, Allah luar biasa. Anggap ngorok itu pujian penyembahan. Artinya haleluya, puji Tuhan. Supaya menghibur saudara. Mengerti ya? Makin dia korok, oh itu berarti Tuhan maha dahsyat. Makin dia korok, Tuhan yang luar biasa. Saya selalu bilang saudara, jangan pernah mengeluh terlalu berlebihan atas pasangan hidup, karena nanti dia diambil, Anda menyesal. Karena biasanya kita baru menyesal setelah apa yang kita cintai diambil Tuhan. Saya sudah dengar banyak ibu-ibu marah-marah suaminya waktu diambil, baru menyesal. Hati-hati kita punya pengeluhan. Yang sampai terlalu mengeluh, Tuhan bilang pulang. Jadi mama-mama kalau mengeluh hati-hati, Tuhan bilang pulang. Baru mama menangis terlambat. Jangan terlalu mengeluh, lebih baik doakan dia, Tuhan ubahkan dia. Kalau terlalu Tuhan, saya sudah capek hadapi dia. Ya kalau saudara capek, Tuhan bilang oke, kau capek? Ya. Yohanes pulang. Markus pulang. Jangan menangis, mama. Lebih baik saudara bersyukur, lalu saudara berdoa. Makanya saya selalu bilang kepada istri-istri, kalaupun lihat suamimu itu menjengkelkan, saya selalu bilang, Adam itu dikasih Tuhan atau Adam yang minta Hawa? Adam minta Hawa atau Adam dikasih Tuhan?
Kasih Tuhan. Adam itu tidak pernah minta, karena dia juga belum tahu manusia model apa. Tapi kita bilang waktu dia tidur, Tuhan kasih dia. Tuhan kasih apa? Tuhan bentuk dari tulang, kasih Hawa. Artinya apa? Jangan pernah mengeluh, karena setiap kita berbeda. Wanita itu berbeda. Kalau saudara bilang, Bapak omong lembut sedikit, maka saudara bisa bayangkan kalau bapakmu yang tadinya seperti orang Kupang. Mama, kalau orang Kupang gitu, Mama, saya minta malam ini. Kalau saudara bilang, Tuhan lembutkan, bikin dia menjadi lembut. Saya takut saudara pulang, dia bilang, Mama, dan mana saja. Karena itu biarkan dia bertumbuh dengan karakter laki-lakinya. Mau saudara, jalan-jalan Bapak luar biasa. Gitu. Pas omong, nama siapa? Tidak enak. Setiap kita berbeda. Yang lucu adalah kalau mama-mama yang terbalik. Apa Bapak? Itu yang terbalik. Selama masih berjalan di jalur masing-masing normal. Saya lihat ibu punya suami ini, aduh bagus sekali ya. Orang Kupang tapi ngomongnya lembut ya. Tapi rata-rata orang Kupang ini ngomong saja sesama dia berhidup. Tapi sudah saya gini, saya hanya mau bilang gini saudara. Bersyukurlah dengan pasangan hidup. Ada orang mengeluh kepada saya, Bapak. Dan orang Kupang itu sadis-sadis ya. Kalau dia sudah jengkel suaminya, kalau dia suaminya gemuk dia panggil aku, woi bontak. Artinya keberot. Apalagi kalau sudah jengkel, sudah gemuk lagi, maaf, rambut sudah mulai terkikis, woi botak. Saya ada tetangga, mereka tidak pernah panggil istri suami itu dengan baik. Bofrak itu botak yang sudah. Kalau dia bilang, woi kurus, artinya tulang saja yang nama. Tapi saya selalu bilang begini, setiap kita itu unik. Ya kan? Mama-mama, walaupun Anda benci suami saudara, waktu istri menjengkelkan atau suami menjengkelkan, kembali saya bilang, Adam itu kado dari Tuhan. Karena Alkitab bilang Tuhan bikin dia, lalu Tuhan antar ke dia, betul ya? Tuhan yang antar ke Hawa, betul tidak? Hawa ke Adam, betul tidak? Tidak pernah dia minta, dia antar. Berarti kalau sesuatu yang tidak diminta dia antar, itu kado namanya. Pernah saudara ada orang bilang, selamat ulang tahun. Kalau saudara bilang, iya tiap kado itu baby Benz. Pemberi kado penentunya. Setiap pasangan adalah kado. Dia lemah, dia punya kelebihan, dia kado. Makanya saya selalu bilang, kalau lihat suami menjengkelkan, walaupun menjengkelkan, bilang, Tuhan, pasanganku adalah kado dari Tuhan. Ibu-ibu, lihat suami menjengkelkan, untuk Pak Pendeta bilang, kau kado dari Tuhan. Jadi biar dia menjengkelkan, kau kado dari Tuhan. Walaupun makan gigi ya, tapi tetap dia kado dari Tuhan. Saya punya kakak ini sudah ompong, giginya sudah tidak ada. Ya saya bilang sama suaminya, ingat, walaupun sudah ompong, sudah gigi tidak ada, bilang, walaupun mama sudah tidak ada gigi, kado dari Tuhan. Itu pasangan kita kado dari Tuhan. Biasa orang nikah itu kan dibawa amplop macam-macam kan. Tapi menurut saya pernikahan itu sebenarnya kado terbaik, bukan amplop, bukan mobil yang dikasih dia waktu kita menikah. Pasangan kado terbaik. Tuhan memberkati dan mari kita bangkit berdiri dan kita